Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimaskar Alumkiranti, NIM R1D021064 dari kelompok 10, Praktikum Algoritma dan Pemrograman. Jadi di sini saya akan menjelaskan source code dari beberapa soal respon yang telah diberikan. Yang pertama, soalnya adalah di suatu lembaga penelitian dibutuhkan suatu sistem yang dapat mengidentifikasi ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan dari 4 digit bilangan yang diinputkan user. Jadi kita bakal bikin program yang dibutuhin sama perusahaan lembaga itu. Yang pertama, kita di sini bikin header, library-nya ada IOStream, terus di sini ada username space std. Nah, di sini ada fungsi utama. Terus di sini ada deklarasi. Di dalam fungsi utama itu ada deklarasi variabel. Di sini semua variabelnya itu bertipe data integer atau bilangan bulat. Karena nanti output dan inputnya akan berbentuk bilangan bulat. Di sini variabel bil ini untuk mewakili nilai yang akan dimasukkan user, yaitu bilangan. RI ini maksudnya ribuan, RA adalah ratusan, P itu puluhan, dan S itu adalah satuan. Terus di sini ada cout, cout nama program, yaitu menentukan ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan pada suatu bilangan. Terus di sini ada n-line 2 kali karena lebih bagus kalau di hasil runnya nanti dia tuh lalang satu baris. Nah, di sini ada cout, masukkan bilangan, C-nya bil. Jadi, bilangan yang diinputkan, nilai yang diinputkan user itu akan terbaca sebagai nilai dari variabel bil ini. Di sini ada n-line, fungsinya sama kayak tadi. Nah, di sini kita masuk ke bagian proses, yaitu nilai variabel ribuan adalah sama dengan nilai bilangan dibagi 1000. Jadi, nilai yang di input user itu nanti bakal dibagi 1000 buat tahu berapa nilai ribuannya. Terus di sini ada bilangan modulus 1000. Modulus sama dengan 1000 itu sama aja kayak bilangan sama dengan bilangan modulus 1000. Jadi untuk menghemat variabel kita pakai bentuk operasi kayak gini. Nah, di sini ada buat ngitung ratusan. Jadi nilai bilangan yang ini tuh bukan ngambil lagi dari hasil inputan user, tapi dia tuh diambil dari operasi yang di atasnya, yaitu bilangan di modulus 1000 tadi. Nah, bilangan yang udah di modulus 1000 tadi dibagi lagi sama 100 buat nentuin jumlah ratusannya. Nah, di sini sama juga kayak tadi, bilangan yang udah di modulus 1000 tadi dimodulusin lagi sama 100. Nah, di sini ada variabel P buat puluhan. Jadi, bilangan yang di sini juga sama. Nilai variabel yang di sini itu adalah hasil operasi dari sini. Nah, jadi nilai bilangan yang udah dimodulusin 1000, dimodulusin 100, nah akan dibagi sama 10. Nah, di sini buat nilai satuannya itu sama, kita pakai nilai variabel bil yang dari sini, tapi di sini kita pakai modulus 10 karena kita mau tentuin jumlah satuannya itu berapa. Di sini ada cout, RI adalah ribuan, n-line, biar dia cout selanjutnya itu ada di bawahnya. Nah, RA adalah ratusan, P adalah puluhan, dan S adalah satuan. Nah, di sini ada return 0. Itu tuh buat ngasih tahu ke komputernya bahwa program yang dijalankan itu berhasil dengan value return 0. Nah, kita coba run. Sini saya coba masukin bilangan 1234. Nah, jadi program itu bisa mendeteksi yang mana ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. Jadi angka 1 adalah ribuan, angka 2 adalah ratusan, angka 3 adalah puluhan, dan angka 4 adalah satuan. Oke, kita lanjut ke soal respon nomor 2. Buatlah suatu program yang dapat mengidentifikasi penulisan huruf kapital dan bukan kapital. Jadi ada contoh outputnya kayak gini. Kalau dia masukin inputnya huruf kapital, yang keluar itu adalah abjad yang Anda masukkan adalah kapital dan diikuti oleh
abjad tersebut jika bukan kapital adalah P. Jadi kalau dan sebaliknya. Jadi kalau kita masukin huruf kapital, dia bakal ngasih tahu kalau itu tuh huruf kapital dan akan menuliskan di bawahnya huruf versi non kapitalnya. Begitu juga sebaliknya. Jadi di sini ada headernya masih sama, pakai library IOStream. Sini ada user namespace std, ada fungsi utama. Nah, di sini deklarasi variabelnya kita pakai tipe data karakter atau char, karena nanti input yang dimasukkan oleh user itu berupa satu karakter. Jadi tipe data karakter ini buat tipe data char ini buat data yang bentuknya satu karakter. Sini ada variabel I, ini maksudnya buat input. K ini saya tandai sebagai kapital dan BK ini adalah bukan kapital. Nah, di sini ada cout, masukkan abjad yang akan diubah. Nah, C ini itu I, jadi abjad yang dimasukin sama user bakal kebaca sebagai nilai dari variabel I. Sini ada inline sama fungsinya juga buat nalang satu baris. Nah, di sini ada operasi if. Jadi di sini saya pakai if karena dia berkondisi gitu. Ada dua kondisi. Kondisi user masukin huruf kapital dan kondisi user masukin huruf non kapital. Di sini if I lebih besar sama dengan 65 dan I lebih kecil sama dengan 90, maka dia akan melakukan proses ini, yaitu BK sama dengan I plus 32. Di sini ada cout, abjad yang Anda masukkan adalah kapital, diikuti di bawahnya abjad tersebut jika bukan kapital adalah BK. Jadi di sini akan diinput hasil dari operasi ini. Nah, kenapa dia ditambah? Karena huruf kapital itu terdata lebih dulu daripada huruf non kapitalnya. Jadi dia tuh punya selisih 32 karakter untuk menemukan huruf versi non kapitalnya. Jadi di sini saya pakai kode dari ASCII. Jadi dia tuh punya selisih 32 data untuk menemukan huruf versi non kapitalnya. Sini ada kondisi else, tapi saya pakai if lagi karena selain untuk huruf, ASCII juga untuk simbol dan angka. Nah, supaya komputernya itu tidak salah, supaya sistem tidak salah menghitung, jadi kita bikin lagi satu kondisi di sini. Apabila I lebih besar sama dengan 97 dan I lebih kecil sama dengan 122, maka dia akan melakukan proses ini. Jadi I min 32. Kenapa yang di atas ditambah dan di bawah dikurang? Karena huruf yang dimasukkan nanti kan huruf non kapital. Nah, kita mau cari huruf versi kapitalnya, jadi itu tuh harus dikurang 32. Selisihnya sama 32, tapi bedanya cuma ditambah sama dikurang aja. Di sini bakal muncul output yang serupa, tapi di sini ada tambahan ketemukan. Dan abjad tersebut dalam kapital adalah K, jadi dia bakal menampilkan hasil operasi dari ini. Nah, terus di kondisi else yang kedua, saya set cout-nya itu input yang dimasukkan salah. Jadi apabila user memasukkan karakter yang di luar abjad yang sudah ditentukan, jadi output yang keluar itu bakal ini input yang dimasukkan salah. Sini ada return 0, fungsinya sama kayak tadi. Kita coba run. Kita coba masukin A kecil. Nah, dia bakal bilang abjad yang Anda masukkan bukan kapital. Jadi dia bisa mendeteksi hurufnya itu kapital apa bukan. Nah, terus dia bakal ngasih tahu di bawahnya abjad tersebut dalam kapital adalah A besar. Nah, terus di bawahnya kita run sekali lagi. Kita coba huruf Z besar. Nah, di sini dia bakal ngasih tahu bahwa input yang dimasukin user itu adalah kapital, dan dia juga bakal ngasih tahu huruf tersebut jika bukan kapital itu kayak gimana, yaitu Z kecil ini. Oke, kita lanjut ke respon nomor 3.
Nah, di sini buatlah suatu program yang mengidentifikasikan abjad berkebalikan. Contohnya, apabila user menginputkan huruf A, maka yang keluar adalah Z. Jika inputnya B, maka outputnya itu adalah Y dan seterusnya. Di sini sama, masih sama, atasnya headernya masih sama, library-nya juga masih iStream. Terus di sini ada using namespace std juga. Di sini ada fungsi utama. Nah, kita di sini masih deklarasi variabelnya masih pakai tipe data karakter karena nanti yang dimasukkan sama user itu adalah berupa abjad atau karakter, bukan angka. I ini maksudnya adalah input dan O ini adalah output. Sini ada cout, masukkan abjad. Kita tentukan di sini dulu abjadnya mau kapital atau bukan. Sama aja, tapi lebih ribet kalau kita pakai dua-duanya. Jadi saya pakai satu aja. Sini ada variabel i, ini itu nanti i. Jadi abjad yang dimasukin sama user itu bakal kebaca sebagai nilai dari variabel i. Sini ada cout endline biar dia langsung satu baris. Di sini ada operasi atau proses O sama dengan 122 dikurang I plus 97. Nah, kenapa di sini 122? Karena di kode ASCII itu 122 itu adalah kode untuk huruf Z kecil yang bukan kapital. Karena di awal kita udah pakai ya, udah tentuin kalau kita pakai bukan huruf kapital. Terus di sini kenapa 97? Karena 97 adalah kode ASCII untuk huruf A kecil. Nah, sini ada cout, lawan dari abjad tersebut adalah O. Jadi O ini, jadi sini tuh akan keluar hasil dari proses ini tadi. Sini ada return 0 sama fungsinya kayak tadi. Kita coba run ya. Kita masukin abjad A. Nah, yang keluar adalah Z. Lawan dari abjad tersebut adalah Z. Kita coba run lagi sekali, misalnya huruf M. Nah, lawan dari huruf M adalah N. Oke, kita lanjut ke soal respon nomor 4. Soalnya adalah, buatlah sebuah program konversi temperatur dengan syarat A. Satuan yang diinputkan yaitu Celsius dan dikonversi ke Kelvin dan Fahrenheit. Syarat yang B, tidak boleh menggunakan lebih dari 2 variabel. Jadi, di sini headernya masih sama, library-nya juga iStream, ada using namespace std, ada ini fungsi utama. Nah, di sini deklarasi variabelnya itu kita pakai tipe data float biar nanti output itu dia tuh bisa kelihatan angka di belakang komanya. Nah, sini ada cout, program konversi suhu dari Celsius ke dalam Kelvin dan Fahrenheit, N-line. Ini tuh buat judul programnya. Terus di bawahnya adalah masukkan suhu dalam Celsius, yaitu nanti setnya sebagai C. Jadi suhu yang dimasukin sama user nanti akan kebaca sebagai nilai dari variabel C. Terus di sini ada cout N-line. Nah, karena dia tadi syaratnya nggak boleh pakai lebih dari 2 variabel, jadi kita prosesnya kita masukin di cout. Jadi suhu dalam Kelvin adalah, nah nanti dia bakal nampilin C plus 273. Tadi C ini adalah nilai yang dimasukin user ditambah 273 sesuai dengan rumus suhu. Nah, di sini di bawahnya juga ada suhu dalam Fahrenheit adalah ini prosesnya. Jadi dia bakal muncul setelah kalimat ini tuh dia bakal muncul hasil dari proses ini, yaitu 32 plus 9 dikali suhu yang dimasukin sama user dibagi 5. Terus di sini ada n1. Ini ada return 0, fungsinya sama juga kayak yang pertama tadi, buat ngasih tahu komputer bahwa programnya itu berjalan lancar dengan value dengan return value 0. Kita coba run. Kita masukin suhunya itu 100, suhu dalam Celsius. Nah, dia bakal keluar suhu dalam Kelvin adalah 373 dan suhu dalam Fahrenheit adalah 212. Nah, kita coba sekali lagi, mungkin masukin 64 Celsius. Nah,
Nah, ini suhu dalam Kelvin adalah 337 dan suhu dalam Fahrenheit adalah 147,2. Kenapa dia bisa kelihatan angka di belakang koma? Karena kita pakai tipe data float tadi. Oke, oke, mungkin segitu dulu dari saya. Sekian, mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan kata atau penyebutan istilah dan kesalahan penjelasan. Mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.